Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di kelas Ibu. Semoga anak-anak sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini. Tanpa berpanjang lebar, Ibu akan langsung masuk ke materi yang pertama. Ya, materi yang pertama atau yang akan kita pelajari pada hari ini membahas tentang hal-hal berikut, yaitu sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni. Dari judul tersebut, tentunya kalian bisa melihat kan bahwa sejarah ini memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, khusus untuk hari ini kita akan membahas tentang sejarah sebagai peristiwa. Wah, apa mungkin ya semua hal bisa dikatakan sebagai sejarah? Yuk saksikan penjelasan berikut. Nah, sejarah sebagai peristiwa. Sejarah dikatakan sebagai peristiwa jika peristiwa tersebut adalah suatu kejadian atau aktualitas atau kebenaran yang telah terjadi dan berlangsung pada masa lampau. Tapi tidak semua peristiwa bisa dikatakan sebagai peristiwa sejarah, sehingga peristiwa yang sudah terjadi harus dieliminasi untuk mendapatkan peristiwa yang penting saja. Nah, untuk itu, anak-anak perlu hati-hati dalam menentukan sebuah peristiwa. Karena tidak semua hal yang anak-anak lewati setiap hari bisa dikatakan sebagai sejarah. Peristiwa tersebut bisa disebut sebagai peristiwa sejarah jika memenuhi hal-hal berikut. Nah, pertama, peristiwa tersebut harus penting. Peristiwa sejarah harus berdampak kepada orang banyak. Jadi, jika peristiwa tersebut hanya hal-hal yang terjadi setiap hari dan berulang-ulang dan tidak memiliki dampak penting terhadap banyak orang, maka peristiwa tersebut belum bisa dikatakan sebagai peristiwa sejarah. Kemudian yang kedua, peristiwa sejarah harus objektif. Objektif di sini artinya peristiwa sejarah harus sesuai dengan bukti kebenarannya atau fakta sejarah yang sesungguhnya. Jadi, setelah anak-anak belajar tentang sejarah, anak-anak harus bisa menentukan apakah peristiwa ini sebuah peristiwa sejarah atau tidak. Bagaimana caranya? Dengan menentukan bukti-bukti yang ada pada peristiwa tersebut. Jika peristiwa tersebut pertama penting, kemudian memiliki bukti, maka bisa masuk kategori peristiwa sejarah. Namun ada satu hal lagi yang harus kalian tentukan, yaitu peristiwa tersebut harus unik. Peristiwa sejarah hanya terjadi satu kali dan tidak dapat terulang kembali. Jika peristiwa tersebut berulang-ulang, kemudian tidak berdampak pada kehidupan orang banyak dan tidak memiliki bukti yang pasti, maka peristiwa tersebut belum bisa dikatakan sebagai peristiwa sejarah. Nah, dalam memahami peristiwa sejarah perlu adanya pembabakan. Pembabakan di sini artinya peristiwa sejarah bisa dibagi-bagi sesuai dengan pertama sistematis, yaitu peristiwa sejarah dikelompokkan berdasarkan tema-tema tertentu. Misalnya, jika sejarah atau peristiwa tersebut berhubungan dengan pendidikan, maka bisa dikategorikan sebagai sejarah pendidikan. Jika sejarah atau peristiwa tersebut berhubungan dengan masalah sosial, maka bisa disebut ke sejarah sosial. Begitupun seterusnya. Kemudian, pembabakan juga berdasarkan periode waktu. Peristiwa sejarah dikelompokkan secara kronologis. Nah, kronologis di sini artinya berdasarkan urutan waktu. Jadi, kita tidak bisa sembarangan melakukan pembabakan sejarah. Waktu-waktu atau urutan waktunya harus sesuai dan beriringan. Misalnya, peristiwa masa praaksara, kemudian dilanjutkan dengan peristiwa masa Hindu-Buddha dan masa Islam. Tidak bisa dimulai dengan masa Islam dulu, kemudian Hindu-Buddha, baru praaksara. Itu namanya bukan kronologis. Kemudian, pembabakan sejarah juga bisa berdasarkan tempat terjadinya atau unsur ruang. Peristiwa sejarah dikelompokkan berdasarkan geografisnya. Misalnya, sejarah yang terjadi di Eropa, maka dikatakan sebagai sejarah Eropa. Jika sejarahnya terjadi di Asia, maka disebut sejarah Asia. Nah, dalam melakukan pembabakan, anak-anak bisa memenuhi atau memperhatikan ketiga hal ini. Jadi jangan sembarangan menentukan atau membagi-bagikan peristiwa sejarah ya. Nah, dalam
Mempelajari sejarah, kalian tidak akan bisa terlepas dari manusia dan waktu. Mengapa demikian? Karena kejadian yang tidak memiliki hubungannya dengan kehidupan manusia tidak bisa dikatakan sebagai peristiwa sejarah. Nah, kemudian yang kedua, setelah ada manusia harus ada yang namanya waktu. Namun, waktu di sini adalah masa lampau. Terjadi pada kehidupan manusia, namun terjadi saat ini, maka belum bisa dikatakan sebagai peristiwa sejarah. Artinya, dalam menentukan peristiwa, baru bisa dikatakan peristiwa sejarah jika peristiwa itu dialami oleh manusia dan terjadinya di masa lalu. Jika terjadi di masa kini, maka belum bisa dikatakan sebagai peristiwa sejarah. Nah, syarat-syarat sejarah sebagai peristiwa. Yang pertama adalah abadi. Peristiwanya tidak dapat berubah ataupun diubah oleh siapapun. Kemudian harus objektif. Objektif di sini artinya diceritakan sesuai dengan bukti, kebenarannya atau fakta sejarahnya. Yang ketiga, harus unik. Unik di sini artinya hanya terjadi satu kali dan tidak dapat terulang kembali. Dan yang terakhir yaitu penting. Sebuah peristiwa dikatakan sejarah jika memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan orang banyak. Nah, berikut adalah contoh peristiwa sejarah, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Mengapa peristiwa Sumpah Pemuda bisa dikatakan peristiwa sejarah? Karena peristiwa ini sudah memenuhi 4 syarat tadi, yaitu abadi. Nah, abadi di sini, peristiwa Sumpah Pemuda tercatat dalam sejarah dan akan abadi selamanya, sehingga jalan peristiwa Sumpah Pemuda sampai kapanpun tidak akan berubah. Kemudian yang kedua, unik. Peristiwa Sumpah Pemuda memiliki syarat unik, yaitu hanya terjadi satu kali dan tidak dapat terulang kembali. Nah, selanjutnya, peristiwa tersebut memiliki hal yang bisa dibuktikan atau objektif, harus didukung oleh sumber sejarah. Dan sumber sejarah peristiwa Sumpah Pemuda yaitu dokumentasi ketika Kongres Pemuda berlangsung, laporan keputusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia, dan yang terakhir, gedung atau tempat dicetuskannya Sumpah Pemuda menjadi Museum Sumpah Pemuda di Jakarta. Dan yang terakhir, syarat keempat yaitu berkat peristiwa Sumpah Pemuda, bangsa Indonesia dapat bersatu hingga berhasil meraih kemerdekaan. Bahkan hingga hari ini bangsa Indonesia masih tetap bersatu. Dan peristiwa Sumpah Pemuda ini biasanya selalu diperingati setiap tahunnya. Nah, dalam menentukan sejarah sebagai peristiwa, hal ini harus memenuhi 4 syarat tadi. Jadi nanti jika anak-anak menentukan atau ingin menulis sebuah peristiwa sejarah, anak-anak harus memenuhi 4 kriteria tadi, 4 kriteria tersebut, yaitu abadi, unik, objektif, dan penting. Nah, terus sejarah sebagai ilmu apa sih? Nah, nanti kita saksikan pada video pembelajaran berikutnya. Bye bye.